jiwaku, hadinya pujaanku, tak dapat ku balas kasihnya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam diri. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Berbuat dari dirinya sendiri. Jadi akan ada kelihatan ranting yang berbuah dengan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah akan dibersihkan dan semakin berbuah. Tapi sebaliknya ranting yang tidak berbuah dapat dikatakan dipotong, dilepaskan dan menjadi layu. Bukan hanya sekedar layu, kering. Tidak hanya sekedar menjadi kering, tetapi dicampakkan ke dalam api. Kekristenan tidak berbicara bahwa menjadi layu, menjadi kehidupan kita. Apa kita adalah ranting yang memberikan bunga, maka berbahagia. Akan ada kelihatan ranting yang berbuah. Ciri-ciri ranting yang berbuah tidak keluh, tidak banyak cakap ya. Banyak cakap tapi tanpa ada tindakan, macam itu lah. Ya kan? Banyak cakap tapi tanpa ada tindakan. Ranting yang berbuah sedikit cakap, tindakannya banyak. Tadi seperti tadi ya, semua jemaat yang sudah datang berterima kasih banyak. Tuhan pasti perhitungkan. Datang langsung bergotong-royong, itulah Tuhan. Jangan sembarangan. Saat datang jemaat atau tamu, kita memberi salam dan senyum, itu adalah bagian daripada buah. Amin. Jadi harus terpancar kasih Kristus itu. Siapa tahu ada jemaat yang datang dengan problem yang belum terselesaikan suami istri. Tapi tidak ya malam hari ini ya. Semua yang datang dengan damai sejahtera ya. Tidak ada problem ya. Siapa tahu ada tadi sedikit problem belum terselesaikan datang. Terus kita shalom sambil kita memberikan senyum. Ada damai sejahtera. Itu adalah bagian dari ranting yang memberi buah. Kita semua ini satu tubuh Kristus. Tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Ada yang bisa pimpin pujian, ada yang bisa membackupnya. Yang pimpin pujian belum tentu bisa main musik. Yang main musik belum tentu bisa menjadi pimpin pujian. Saya yang berkhotbah belum tentu saya bisa main musik. Haleluya. Kalau hanya bisa sekedar merapikan ruangan ibadah, jangan berpikir, aduh, kenapa tugasku hanya bisa merapikan ruangan ibadah. Besar upamu sama dengan saya pengkhotbah di depan ini. Haleluya Bapak Ibu. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan saat kita memberi diri untuk mengambil bagian memberikan buah. Tidak ada upaya besar, tidak ada upaya kecil, sama upah kita. Pengkhotbah dengan yang menyiapkan ruangan untuk beribadah, sama-sama kita punya upah akan kita terima dari Allah. Bukan saya sebagai pastor, saya punya upah jauh lebih indah, lebih besar, lebih bagus dengan yang menyiapkan ruangan. Tidak Bapak Ibu, sama-sama kita punya upah akan kita terima mahkota kehidupan dari Sang Pemilik kehidupan. Amin. Tetap semangat. Semua orang mengalami kelelahan dalam bekerja. Tidak ada orang yang tidak lelah dalam bekerja.
Tapi ingat, kita sebagai ranting jangan pernah mencoba berpikir untuk melepaskan hidup kita dari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tidak bakal rugi kalau kita pergi meninggalkan persekutuan. Yang rugi adalah pribadi kita. Berbahagialah kekasih-kekasih Tuhan yang datang malam hari ini. Berkat Tuhan turun atas kita semua. Kita menerima dengan sukacita berkat Tuhan. Kita bawa kembali. Dan buah dari berkat yang kita terima malam hari ini juga terpancar dan harus dibagikan kepada siapapun yang telah kita temui, yang ada di sekitar kita. Jangan menikmati buah daripada berkat Tuhan itu sendiri, tetapi perbaiki. Bapak Ibu bekerja, semua hampir bekerja ya di sini. Amin. Yang tidak bekerja coba angkat tangan dulu, yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja aman. Yang bekerja. Yang bekerja. Saat kita bekerja, kita menerima upah. Amin Bapak Ibu. Itu semua karena berkat Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan sehingga kita sanggup bekerja. Saat kita menerima berkat upah daripada perusahaan yang kita kerja, adakah kita mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan untuk memberikan persembahan syukur? Ada? Berani angkat tangan? Puji Tuhan. Berani angkat tangan? Yang memberikan persembahan syukur, persepuluhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bahwa ini adalah berkat Tuhan, tahu bersyukur bahwa itu adalah Tuhan memberkati hidupnya, bukan banyaknya. Tidak Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan berkata, hanya segelas, secangkir air putih saja engkau sediakan bagi salah seorang muridku. Hanya secangkir air putih, bukan Milo ya, bukan. Kita tidak berkata Milo, tetapi secangkir air putih. Berbahagia. Tanda bahwa kita adalah ranting yang berbuah, ranting yang memberi buah. Tak bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu ada dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Disinilah Bapak Ibu menerima makanan rohani untuk menyehatkan jiwa, roh Bapak Ibu. Bagaimana cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Setiap menerima berkat Tuhan, terlebih dahulu sisihkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoa bersama suami istri bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah berkat yang datang dari Tuhan. Bukan seberapa besar kami memberikan, tetapi inilah tanda ucapan syukur kami. Kami akan hantarkan ke desa. Berkati sehingga kami terus mendapatkan kesehatan, kekuatan untuk terus bekerja. Amin Bapak Ibu. Tanda bahwa kita adalah ranting yang berbeda. Kalau kita ibadah pukul berapa? Di sini pukul berapa? Ibadah biasanya pukul 9? 8:30. Kita harus datang ke gereja pukul berapa? Jam 9, pukul 9. Pukul 9. Yang suka datang pukul 9 coba angkat tangan, berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai kejujuranku. Kalau bisa ada pendekatan ya. Kalau kita ibadah 8:30 Sudah. Oke. Kita harus datang ke gereja jam berapa? 7. Datang. Oke. Betul. Kalau kita datang ke sebuah perusahaan di mana kita bekerja, bolehkah kita datang terlambat? Tidak boleh.
Tidak. Tapi kenapa? Kepada sang pemilik kehidupan waktu kita datang bertemu dengan Dia, kenapa kita lambat? Kenapa kita lambat? Bapak Ibu, mari kita bertobat bersama. Amin. Saya juga suka terlambat. Tadi juga saya terlambat karena jam 7 masih di rumah. Saya masih terlambat. Saya juga harus bertobat. Mari kita berikan yang terbaik. Kalau memang jam 8.40 ibadah, jam 7 paling lambat lah kita sudah semua stay di sini. Kita sampai di sini, apa yang harus kita kerjakan sebelum kita ibadah? Kerjakan. Amin. Orang-orang muda, amin. Masa depan gereja ada di pundak kalian. Kalau nggak dari sekarang kalian persiapkan diri, kalian akan meraba-raba. Tapi kalau mulai dari sekarang hati kalian mau untuk dibentuk, dipersiapkan untuk generasi yang akan memimpin membawa gereja ini ke depan, bersiap seperti Yosua. Kami ini sudah orang tua, kami ini sudah tua. Sebentar lagi kami akan duduk diam dan menikmati pelayanan kalian. Maka harus semangat. Amin. Semangat terus di dalam Tuhan. Ya, karena umat kita terasa di sini. Menjadi ranting yang memberikan dampak. Jangan menjadi ranting yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah maka dipotong. Kalau sudah dipotong tidak ada gunanya. Sehingga firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pastikan malam hari ini bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Pastikan bahwa Kristus ada di dalam kita. Katakan amin. Amin. Kalau belum pastikan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon ara. Jadi ranting yang belum memberikan buah, itu ranting yang hanya masih menempel, belum benar-benar tertancap di dalam pohon anggur. Dikatakan demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau Bapak Ibu yang bekerja mulai sekarang punya komitmen, berkat dari Tuhan akan kuberikan kembali ucapan syukur. Tanda bahwa Bapak Ibu adalah ranting yang terbaik. Harus yang terbaik, harus yang terbaik. Dari sekarang persiapkan diri, bukan sudah menikah baru mulai. Tidak boleh, dari sekarang. Amin. Orang-orang muda, iya memang harus dari sekarang, bukan tunggu nikah dulu. Tidak bisa. Jemaat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus mengajar tentang perjamuan kudus
Mereka sedang makan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-murid. Silakan dibacakan. Boleh.